Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Kenapa nggak berhasil? Ya berhasil karena menggunakan nama besar Yesus Kristus. Kalau iblisnya datang menggunakan nama Pak Bom Bom, nggak ada yang mau. Kalau iblisnya datang menggunakan nama Edis TV, nggak mau. Penontonnya sudah puluhan ribu, mungkin 100.000, mungkin nanti akan jutaan. Tapi belum ada satupun manusia menjadi pengikut Edis. Murtad, nggak jadi, nggak ada. Tapi kalau nama Yesus Kristus yang dijual oleh iblis, maka pasti banyak pengikutnya. Nah, inilah yang terjadi. Iblisnya ketika mencoba Yesus dalam Lukas 4 nomor 6 tidak berhasil. Yesus, sembah aku yuk. Kalau kau sembah aku, kuasa langit dan bumi akan kuberikan kepadamu. Yesus tidak menerima itu. Sampai di data 13 ini dikatakan, iblis mundur dari mencoba Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Mana waktu tepat itu? Dan saat ada manusia yang dikutuk Elohim dikubur, iblisnya masuk ke dalam tubuh makhluk yang dikutuk oleh Elohim, lalu pada hari ketiga keluar dari kubur, lalu mengatakan, akulah Yesus, kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Itu sudah dinubuatkan Yesus juga. Tentang bangkitnya iblis dari kubur pada hari ketiga, itu Yesus sudah nubuatkan. Di mana Yesus katakan itu? Baca Yohanes 12 nomor 41. 12 nomor 31, sorry, dan juga nomor 14 nomor 30. Dan endingnya dari nubuat itu adalah di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Jadi iblis keluar dari kubur pada hari ketiga itu sudah dinubuatkan oleh Yesus, dan iblisnya ini akan menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus. Itu yang terjadi, Bu. Nah, orang Kristen mencoba menggabungkan antara anak Maria yang hanya rasul dengan Kristus yang adalah utusan sibilisisis untuk keluar dari kubur untuk menyesatkan banyak orang. Ini yang harus diwaspadai oleh teman-teman Kristen kalau masih bisa. Saya kira begitu, silakan. Iya, mengenai Mesias dan Kristus palsu itu, Bang Sumat tadi kan coba ambil dari Matius 24 ya. Iya, itu berbicara tentang akhir zaman nanti, bahwa Kristus palsu, Mesias palsu akan bermunculan. Sebenarnya yang dimaksudkan di situ pada saat murid-murid Yesus bertanya tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya, dan Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda itu, misalnya sebagaimana kedatangan anak manusia untuk yang kedua kalinya itu. Tuhan Yesus memberikan contoh akan orang yang datang mengaku sebagai Mesias dan lain sebagainya. Itu berbicara tentang akhir zaman nantinya. Kemudian kami tetap percaya dan meyakini bahwa Yesus yang disalibkan dan bangkit dari antara orang mati itu adalah Yesus sebagai penebus kami. Iya, karena sesungguhnya kedatangan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini adalah untuk menjadi penebus. Dia harus mati di kayu salib menebus dosa manusia. Dia harus mati, dan dia harus, kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini adalah dengan misi bahwa dia harus menjadi penebus, mati di kayu salib, dan menyampaikan kabar kebenaran kepada di dalam dunia orang mati itu. Kemudian dia bangkit dari antara orang mati, itu menandakan bahwa dia mengalahkan maut. Kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati itu membuktikan bahwa dia telah mengalahkan maut. Kenapa kita orang Kristen, walaupun tidak ada dalam garis keturunan Yahudi atau bapa leluhur Abraham, tetapi kami masih menjadi bagian dari Kristus karena orang Kristen adalah pengikut Kristus. Jadi kami tetap bangga bahwa kami adalah bagian dari Kristus.
Jadi entah Bang Suma tidak mau terima kami adalah bagian dari Kristus, tetapi Kristus sendiri memberikan satu amanat agung bahwa ketika kami dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami adalah bagian dari warga kerajaan Allah. Begitu. Oke, baik. Jadi kita menghargai itu pandangan, itu pendapat saudara-saudara kami Kristen. Saya sendiri secara pribadi tidak menyangkal itu. Kristen ini memang pengikut Kristus. Tapi permasalahannya muncul kemudian, Kristus yang mana? Kristus yang mana yang diikuti oleh Kristen? Nah, kalau Anda melihat terkait dengan pernyataan saudara itu berbicara mengenai akhir zaman. Betul. Itu berbicara akhir zaman. Iya. Kapan Yesus yang asli ini yang datang, maka itulah akhir zamannya. Kalau bukan Yesus yang asli datang, meskipun orang itu ngaku bertemu Yesus, ngaku Kristus, tidak akan kiamat kalau bukan yang asli yang datang. Sayangnya, ketika Yesus ditanya oleh muridnya di Bukit Zaitun, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Jelas di situ. Apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku bla 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 bla. Jadi kalau ada orang yang mengaku bertemu aku, melihat aku, tetapi bukan akhir zaman, jangan kamu percaya. Karena tanda kedatanganku adalah tanda akhir zaman. Nah, di dalam Matius 24, Yesus berkata, jadi apabila ada orang berkata kepada kamu, kamu di situ adalah murid Yesus. Berarti ada dua hal yang dibicarakan oleh Yesus terhadap muridnya, yaitu penyesat yang bergelar Kristus dan akhir zaman. Apa bukti Kristus asli atau Kristus palsu yang datang? Kalau Kristus yang asli datang, maka akhir zaman, kiamat. Tapi kalau Kristus yang palsu datang, bisa bermujizat, bisa melakukan hal dahsyat, bisa mengobati, bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, bisa. Tetapi tanda-tanda akhir zaman tidak menyertainya, berarti itu adalah palsu. Tolong dipahami pelan-pelan. Yesus yang asli datang, maka itulah tanda akhir zaman. Kalau Yesus yang palsu datang, mau sehebat apapun mujizat yang dilakukan, tidak akan kiamat. Karena yang itu bukan asli, itu palsu. Makanya Yesus mengatakan apa di Matius 24 itu? Jadi apabila pada waktu jika ada orang berkata kepada kamu itu siapa? Murid Yesus. Berarti abad pertama ada yang menggenapi mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, di dalam bilik, lalu datang memamerkan, menjualkan produk gagal itu kepada murid Yesus. Aku bertemu dengan gurumu di padang gurun loh. Di padang gurun ketika saya ke Damsyik, saya bertemu dengan gurumu loh. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata aku melihat Mesias, aku melihat Kristus di padang gurun, kata Yesusnya jelas, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang akan disertai dengan tanda-tanda kiamat. Nah ini banyak saudara-saudara saya Kristen yang akan mengatakan, oh itu bukan Kristus yang datang secara nyata, bang. Itu hanya melupakan pernyataan Yesus aja berupa cahaya, berupa suara. Bullshit. Makanya perbanyak belajar Bible. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 9 nomor 1, bukankah aku ini adalah rasul? Bukankah aku ini adalah orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus? Bukankah aku telah melihat Yesus? Bukankah aku telah melihat Yesus? Nubuatannya, apabila ada orang berkata, lihat,
ada Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat. Sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepada kamu. Jadi apabila ada orang berkata, lihat, Kristus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat, Kristus ada dalam bilik, jangan kamu percaya. Paulus mengatakan, bukankah aku telah melihat Kristus? Maka jangan percaya. Orang-orang yang bertemu Paulus dan tidak percaya kepada Paulus mati dalam keadaan Yudaism. Tapi orang-orang yang bertemu dengan Paulus, percaya kepada Paulus, maka mereka akan menjadi Kristen. Kisah Para Rasul 11:26. 1 tahun Paulus bersama dengan mereka di Antioquia, Turki. Di sanalah mula-mula mereka disebut Kristen. Jadi yang percaya kepada Paulus disebut Kristen. Sedangkan yang percaya kepada Yesus disebut Yudaism. Dua pribadi menjadi tokoh dari dua komunitas, Yudaism dan Kristen. Kristen ini dilahirkan dari pengajaran Paulus yang sudah dinubuatkan oleh Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Lukas 21 nomor 8. Jadi saudara, mohon maaf, hal ini harus saya terangkan supaya menjadi buah pikiran kepada saudara ketika Anda duduk merenung, akankah saya menjadi pengikut Kristus yang palsu selamanya? Atau apa yang disampaikan Bang Suma ini ada benarnya? Untuk mengetahui itu silakan Anda pelajari Bible dengan akal sehat. Baca Matius 24, mulai dari data nomor 1 sampai kepada data nomor 51. Insya Allah, kalau Anda membuka hati, Anda menggunakan akal sehat, meskipun Anda lulusan terbaik teologi, meskipun Anda adalah pewarta yang terbaik, dibayar mahal, tapi ingat, keselamatan akhirat itu jauh lebih penting. Silakan, Yesus menasihatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang mengaku pernah bertemu dengan Kristus kepada murid Yesus? Satu-satunya kandidat yang kita tahu hari ini adalah Paulus. Siapa pengikutnya? Kristen. Silakan. Iya. Kematian Yesus dari tadi ini kan bahwa ketika bangkit dari antara orang mati, bahwa itu ada bukanlah Yesus tapi Yesus yang lain. Ya. Untuk itu saya tegaskan dalam kesempatan ini bahwa Yesus sudah menyampaikan sebelum dia mati bahwa anak manusia akan diserahkan, akan disiksa, dan dia mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga, dan itu Tuhan Yesus telah sampaikan kepada murid-muridnya. Jadi yang tadi dijelaskan oleh Bang Suma, kalau memang yang disampaikan oleh Bang Suma ini saya tidak terima, karena Tuhan Yesus sudah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan diserahkan dan disiksa dan akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kalau untuk kedatangan Tuhan Yesus, dan Tuhan berkata pada Matius 24 itu tentang tanda-tanda akhir zaman itu, sebenarnya sebelum bermunculan nabi-nabi palsu dan Mesias palsu, itu sebenarnya terjadi dulu deru perang, kabar-kabar tentang perang, terjadi pembunuhan, kelaparan di mana-mana. Itu adalah tanda-tanda sampai pada munculnya Mesias palsu atau Kristus palsu. Tapi dalam konteks ini tidak, sebenarnya menurut saya tidak ada hubungannya dengan apa kebangkitan Tuhan Yesus kemudian dijas bahwa dia itu adalah seorang antikris atau Mesias palsu. Jadi mungkin seperti itu yang saya pahami, Bang Suma. Baik, saudara, baik. Saya tetap mengatakan saya menghargai. Di awal saya mengatakan saudara Kristen ini memang menggabungkan antara Yesus anak Maria dengan Yesus anak yang keluar, ya, anak bumi yang keluar dari kuburan menjadi satu pribadi. Padahal itu ada dua pribadi. Ketika Anda berbicara
bangkit pada hari ketiga, Yesus menubuatkan, bukan menubuatkan dirinya. Yesus menubuatkan kemudian angkatan jahat. Tidak pernah dia mengatakan aku akan bangkit. Dia mengatakan dia akan bangkit. Dia akan disiksa. Anak manusia akan mengalami penderitaan. Anak manusia akan disesat. Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam untuk dihakimi. Dia tidak berbicara aku. Contoh, ketika dia mengatakan begini, Matius 17 nomor 23, Yesus berkata, mereka akan membunuh dia dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Matius 20 nomor 18, Yesus berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dia. Markus 9 nomor 31, Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan mereka akan membunuh dia. Markus 10 nomor 33, mereka akan menyerahkan dia. Lukas 18:33, Yesus berkata, mereka menyesal dan membunuh dia. Yesus tidak pernah mengatakan mereka akan membunuh aku, tapi membunuh anak manusia, membunuh dia. Dia akan bangkit pada hari ketiga. Jelas itu. Tapi lagi-lagi orang Kristen mentafsirkan itu adalah Yesus sebagaimana keinginan iblis. Iblis yang menginginkan kematian kepada Yesus. Pencipta langit dan bumi mau nggak Yesus itu dibunuh? Nggak mau. Tuhannya Yahudi nggak mau Yesus dibunuh, tapi iblis mau agar Yesus dibunuh. Sekarang siapa yang berkuasa? Yesus kah? Iblis kah? Atau Tuhannya Yahudi yang berkuasa? Ketika Yesus ini, yang anak Maria ini digiring untuk dilakukan penangkapan terhadap dirinya, apakah Elohim tinggal diam? Tidak mungkin. Di dalam Keluaran 23 nomor 7-8, apa kata Tuhan di situ? Jangan kau bunuh orang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Orang bersalah tidak mungkin dibenarkan. Dengan kata lain, orang yang punya dosa tidak mungkin ditebus dosanya dengan menggunakan orang yang benar, kecuali dalil itu dirubah. Bunuhlah orang yang benar dan bunuhlah orang yang tidak berdosa, sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Kecuali dirubah kayak begitu. Tapi kan faktanya tidak. Yesus sendiri mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44, apa kata Yesus? Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, termasuk Taurat. Nah, 23 dari Keluaran nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar, jangan kau bunuh. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Apa perintah Tuhan? Jangan kau bunuh. Ketika orang benar dan orang tidak bersalah ini dibunuh, apa itu menebus dosa? Enggak. Itu adalah membangkitkan dosa karena melanggar firman Tuhan. Tapi Kristen, dasar pengikut Kristus yang keluar dari kubur, yang tadinya larangan Tuhan dijadikan sebagai perintah Tuhan. Perintah Tuhannya jangan kau bunuh Yesus. Orang Kristennya mengatakan Yesus harus mati. Hayo. Tuhan yang mengatakan di dalam Amsal 6 nomor 16, 6 kekejian di dalam diri Tuhan, bahkan 7 hal yang dibenci oleh Tuhan, yaitu orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah enggak? Tidak. Ditumpahkan darahnya katanya. Oh, itu adalah satu hal yang sangat dibenci oleh Elohim. Tapi hal yang dibenci oleh Tuhannya Yahudi kok justru dijadikan sebagai jalan keselamatan oleh Kristen. Kenapa? Itulah kenapa Yesus melarang jangan kamu percaya kepada Kristus yang datang mengaku seperti aku. Dia akan menyesatkan banyak orang. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Saudara, kalau Anda mengatakan di situ ada deru perang dan bla 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 dan seterusnya, pahami. Sebelum Yesus Kristus ini dilantik menjadi Tuhan oleh otoritas gereja Katolik, terlebih dahulu Yerusalem, tanah Yudea, tanah Galilea itu diporak-porandakan oleh siapa? Vatikan Romawi, Imperium Romawi.
Hancur Yerusalem itu dibuatnya. Orang-orang yang membaca kitab Torah itu dibunuh, dihabiskan. Baca kitab MKB 2 BKW 1. Anda baca di situ bagaimana kemudian otoritas Roma membunuh semua orang-orang yang membaca Taurat. Nah, setelah itu terjadi, barulah aksi daripada pengakuan Paulus bertemu Kristus ini dijadikan sebagai firman entah Tuhan yang mana. Lahirlah 13 buku dijadikan sebagai panduan kekristenan. Lahirlah agama Kristen pertama kali sah di atas muka bumi ini dengan gelar Katolik Vatikan. Itu Kristen yang pertama, Kristen tertua, yang dihasilkan setelah terjadinya deru perang. Sehingga penyesat yang datang itu adalah menggenapi tentang kaitannya angkatan jahat. Sekira begitu, Bung. Lembutkan hati saudara, jangan gengsi terhadap ijazah. Banyak orang yang mengaku punya ijazah, punya pendidikan, pernah sekolah, tapi ternyata palsu. Kalau Anda ijazahnya asli, ya, tapi sayangnya fakultas yang Anda tempati sekolah, bahkan universitas yang Anda lakukan itu tidak memiliki akreditasi, bahkan tidak memiliki validasi dari Yesus itu sendiri. Lebih baik Anda mundur, Anda pelajari Bible dengan tenang, karena sebagai tokoh, Anda sebagai orang yang terpelajar, sebagai pewarta lah yang memiliki kewajiban menyelamatkan Kristen-Kristen yang lain. Silakan.